Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Agan Fadli. Berhubung di video sebelumnya yang dimana kita membahas tentang mystery box dari Deep Web, dan disitu saya minta kalau misalkan likes-nya bisa tembus 5.000 likes dan 500 komen, kita bakalan bahas tentang urban legend yang ada di Deep Web. Dan alhamdulillah ternyata kurang dari 24 jam bisa tembus 5.000 likes dan 500 komen. Saya sendiri nggak ngira bakalan secepat itu. Soalnya di video-video sebelumnya aja, buat tembus 5.000 likes itu lama banget gitu. Bisa nyampe berhari-hari atau bahkan ada yang nyampe berbulan-bulan. Dan anyway, sesuai janji, di episode kali ini kita mulai pembahasan tentang urban legend yang ada di Deep Web. Dan di episode pertama ini, kita mulai dengan pembahasan Red Room. Yang dimana Red Room ini masih menjadi perdebatan antara memang benar-benar ada atau cuman hoax. Tapi di video kali ini kita nggak bakalan cuman ngebahas tentang Red Room itu sendiri, tapi kita juga bakalan mengupas apakah Red Room itu ada atau cuman hoax. Dan langsung aja kita mulai videonya, and welcome to my world. Oke, sebelum kita membahas tentang Red Room, buat kalian yang belum tahu apa itu Deep Web dan di Deep Web itu ada apa aja, saya sarankan kalian tonton dulu video pembahasan di channel ini yang membahas tentang Deep Web. Soalnya biar nyambung dan gak bingung pas nonton video ini. Dan linknya nanti bakalan saya taruh di deskripsi, oke? Nah, ngomong-ngomong soal urban legend di Deep Web, sebenarnya masih banyak banget perdebatan antara memang benar-benar ada atau cuman hoax. Dan contohnya yaitu kayak misalkan video-video eksperimen manusia, terus jasa penyewaan pembunuh bayaran, dan salah satu yang paling terkenal yaitu Red Room. Yang dimana Red Room ini merupakan sebuah website di Deep Web yang menampilkan penyiksaan atau bahkan pembunuhan. Dan yang gilanya, videonya ini disiarkan secara live. Dan untuk melihat video penyiksaan di Red Room ini, biasanya itu tuh ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Selain itu, kalau misalkan si viewersnya ini pengen merequest metode penyiksaan tertentu kepada si korbannya, contohnya kayak menyayat kulitnya dengan pisau atau bahkan memukul kepalanya dengan palu, itu tuh si penontonnya itu harus bayar lagi. Dan yang pasti, pembayarannya ini menggunakan Bitcoin, karena Bitcoin ini bersifat anonim dan susah untuk dilacak. Dan transaksinya itu cuma sebatas kita ngirim Bitcoin ke sebuah address atau alamat Bitcoinnya dan kita nggak tahu address itu dimiliki oleh siapa. Tapi sebenarnya, perlu kalian ketahui bahwa penamaan Red Room sendiri itu pada awalnya, itu tuh diadaptasi dari sebuah film yang bernama The Shining yang rilis pada tahun 1980-an. Yang dimana ada salah satu scene di film itu yang memperlihatkan seorang anak bernama Danny, dan si Danny ini membawa sebuah pisau dan menuliskan kata Red Room di balik pintu. Lalu ketika ibunya terbangun, ibunya ini shock karena melihat Danny membawa pisau. Kemudian ibunya ini memeluk Danny dan pada saat melihat ke cermin, tulisan Red Room yang terdapat di balik pintu itu kemudian terbaca terbalik dan menjadi murder atau pembunuh. Dan dari situlah sebenarnya awal mula penamaan Red Room. Terus kalau misalkan dari teman-teman ada yang nanya, kenapa tulisan Red Room di Deep Web itu kata roomnya itu menggunakan double O dan bukan menggunakan huruf U seperti di film The Shining? Oke, untuk bagian itu nanti kita akan coba bahas. Pokoknya sekarang kalian tonton dulu aja videonya ya. Nah, adapun menurut beberapa rumor bahwa untuk menemukan website Red Room itu sendiri,
itu sangatlah susah. Katanya kita harus menerobos beberapa protokol keamanan dan menggunakan software tertentu untuk menemukan website Red Room. Tapi saya sendiri kurang setuju dengan rumor itu. Soalnya cara membuka Red Room itu sendiri sama aja seperti membuka website di deep web pada umumnya. Yaitu kalian tinggal pakai Tor dan tinggal masukin linknya dan udah sesimpel itu. Cuman mungkin yang susahnya itu adalah mencari link Red Room-nya. Yang kalau misalkan kita cari di forum-forum pun itu belum tentu ketemu. Dan masuk ke Red Room itu nggak harus pakai embel-embel menembus protokol keamanan atau apalah namanya itu ya. Soalnya banyak banget artikel-artikel di internet yang membahas tentang rumor-rumor di web itu secara berlebihan. Contohnya kayak kalau misalkan kita ngakses di web itu, katanya bisa ditangkap oleh polisi. Atau contoh lainnya bahwa banyak yang mengakses di web itu kebanyakannya adalah hacker. Padahal pada kenyataannya nggak kayak gitu juga. Dan mungkin nanti kapan-kapan kita bakalan bikin konten tentang kesalahpahaman orang-orang tentang deep web. Yang memang kebanyakan penjelasan tentang deep web yang ada di artikel-artikel di internet itu kebanyakan banyak yang miss dan bahkan terlalu berlebihan. Oke, kalau kalian tadi masih ingat tentang penamaan kata Red Room di deep web itu, kenapa kata roomnya itu menggunakan double O dan bukan menggunakan huruf U seperti di film The Shining? Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa fakta sebenarnya mengenai Red Room ini, pada mulanya, ini tuh bukanlah urban legend yang ada di deep web. Tapi pada awalnya, ini tuh merupakan sebuah website yang ada di surface web atau web yang biasa kita akses. Jadi dulu itu, pada tahun 2004, ada sebuah website Jepang yang bernama Red Room. Dan kata roomnya ini menggunakan huruf double O. Yang dimana website ini memperlihatkan sebuah video yang berisikan percakapan. Cuman sayangnya saya sendiri kurang begitu paham isi percakapannya. Soalnya di video itu menggunakan bahasa Jepang. Tapi menurut beberapa orang, isi percakapan itu adalah percakapan antara seorang pembunuh dan orang yang akan dibunuhnya. Lalu di akhir video, tiba-tiba muncul foto kamar yang berwarna merah, yang kalau misalkan kalian ngakses website Red Room itu, nantinya website itu tidak akan bisa di-close dan tiba-tiba akan muncul banyak sekali pop-up yang ujung-ujungnya membuat komputer kita menjadi hang. Yang kalau misalkan kalian ingat, videonya ini hampir mirip seperti YouTube 666 yang dulu sempat viral. Nah, dan dari situlah awal mula urban legend Red Room tercipta. Terus yang jadi pertanyaan lainnya, kenapa sekarang Red Room itu malah menjadi urban legend di deep web? Oke, sebelum kita lanjut, saya pengen kalian buat siapkan mental, soalnya ceritanya ini sangat menarik dan cukup sadis. Jadi sekitar pada tahun 2015, ada seorang pengguna Reddit yang juga seorang YouTuber yang menemukan sebuah website di deep web yang bernama ISIS Red Room. The fight against ISIS is happening even in the darknet. A group of anonymous users that go by the enemies of the Islamic State have promised to start broadcasting the torture and execution of some ISIS soldiers that they have captured. Now, this is very upsetting. This is very, Margaret, this is taking things to a whole new level where we see other groups trying to
emulate ISIS and punish them with the same ways they've done it before. Now, we don't know if this is a ruse. This is a website that came out in the darknet. It became trending on Reddit and 4chan. Reported by Jacob Steinlad at Vocative. It seems like these guys did broadcast something. They broadcast a captured soldier and they were feeding him bacon, which is seen as a Muslim. Yang dimana website deep web yang bernama ISIS Red Room ini akan menayangkan sebuah penyiksaan secara live kepada anggota ISIS yang tertangkap. Dan siaran live-nya ini itu tuh gratis dan tidak harus membayar dengan Bitcoin. Dan videonya ini memperlihatkan seorang anggota ISIS yang disiksa, mulai dari disuruh makan daging babi sampai dipukul beberapa kali. Coba kalian tonton videonya. Name? Age? 9? Said. 9? Said. Yes. What is this? Is the deal hungry? You want some more? Yes. You can have some more. It's not you. Pay. Yes, please. This one I This one right, please. Please, please, please. Just I'm just a driver. Quiet. I'm just Quiet. That's not it. please. 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 Dan selang sehari setelah website itu menayangkan acara live penyiksaan terhadap anggota ISIS tadi, tiba-tiba websitenya itu langsung diblokir oleh FBI. Yang memang perlu kalian ketahui bahwa FBI ini memang sering banget ngeblokir website-website yang ada di deep web. Dan memang kebanyakan website-website yang diblokir oleh FBI ini, biasanya kebanyakannya itu adalah website-website marketplace yang menjual narkoba, kayak misalkan Silk Road dan Berlusconi Market. Dan menurut beberapa informasi bahwa durasi asli dari video penyiksaan ISIS tadi itu tuh katanya berdurasi 20 menit. Dan pada tahun 2015, videonya ini sempat viral, bahkan video fullnya ini sempat ada yang upload di YouTube dan juga di-upload di LiveLeak. Tapi sekarang ini videonya ini udah gak ada karena mungkin videonya ini terlalu ekstrim. Dan saya sendiri sempat cari-cari video fullnya yang berdurasi 20 menit. Cuman sayangnya sampai saat ini belum ketemu. Dan apakah mungkin memang videonya ini udah gak ada di internet? Kita juga gak tahu. Selain ISIS Red Room tadi, sebenarnya masih ada lagi beberapa website Red Room yang lainnya. Contohnya kayak website Red Room yang bernama Elysia, yang dimana banyak orang-orang di forum Reddit dan juga 4chan yang membicarakan Elysia ini. Katanya ini tuh merupakan website Red Room. Dan jika kita lihat di website Elysia ini juga terdapat countdown waktu kapan live streamingnya akan dimulai. Tapi bahasa yang digunakan di website ini itu tuh bukan menggunakan bahasa Inggris, tapi saya sendiri nggak tahu ini tuh menggunakan bahasa apa.
Lalu, ada testimoni dari seorang YouTuber yang dia ini mengklaim bahwa dia ini melihat video live streaming yang disiarkan oleh website Elysia. Yang katanya, si YouTuber ini menunggu sampai countdown waktunya habis dan setelah itu, tiba-tiba videonya menjadi hitam dan tidak menampilkan apapun. Tapi beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang sedang berbicara. Lalu tidak berapa lama, suara perempuan itu hilang dan digantikan dengan suara pukulan beberapa kali. Dan lagi-lagi, beberapa hari setelah menayangkan live streaming, website Elysia ini langsung diblokir oleh FBI. Dan sekarang, websitenya udah nggak bisa diakses. Selain dua website Red Room tadi, masih ada satu buah website Red Room lagi yang terbilang cukup viral dan banyak juga YouTuber-YouTuber yang membahas website Red Room yang satu ini. Dan mungkin sebagian dari kalian pun udah ada yang tahu dengan website Red Room yang satu ini. Yang dimana tampilannya ini ketika pertama kali dilihat terbilang cukup mengerikan dengan background kamar berwarna merah dan menggunakan jenis font yang terlihat seperti darah yang menetes. Lalu di website Red Room ini juga terdapat beberapa kategori untuk viewersnya. Ada yang cuma hanya sebatas menonton dan ada juga yang bisa merequest metode penyiksaannya seperti apa. Dan tentu harga yang ditawarkannya pun berbeda antara yang hanya sebatas menonton dan yang bisa merequest metode penyiksaan. Tapi menurut saya sendiri, website Red Room yang satu ini itu tuh scam alias palsu dan nggak bener-bener nayangin siaran live video penyiksaan seperti website ISIS Red Room yang sebelumnya kita bahas. Karena ngeliat tampilan awalnya aja udah kelihatan kalau website ini tuh scam. Tampilan dari website ini terlihat menyeramkan, tapi ini tuh kayak terlalu berlebihan aja gitu. Selain itu, di bagian readboardnya terdapat beberapa info kayak misalkan anonymity, security, dan juga privacy. Yang ketika dibuka satu-satu, itu tuh malah kelempar ke website Hidden Wiki Uncensored. Kenapa nggak dia bikin aja sekalian di websitenya tentang anonymity, security, dan privacy-nya ini? Dan hal yang paling meyakinkan kalau misalkan website Red Room ini adalah scam, kalau misalkan kita lihat ke bagian paling bawah, di situ tuh ada tulisan Real Red Room atau Red Room ini asli gitu. Nah, karena tulisan inilah udah jelas membuktikan bahwa website Red Room ini itu adalah scam. Soalnya kenapa? Jangankan Red Room ya. Website-website penipuan yang sering kita lihat aja, biasanya di website itu nyantumin kalau misalkan website ini tuh bukan penipuan. Terus juga suka ada foto polisi dan surat izin legalitasnya. Yang sebenarnya mungkin tujuannya untuk meyakinkan kalau website ini tuh asli gitu ya. Tapi justru kalau misalkan tampilannya berlebihan seperti itu tuh itu tuh malah semakin meyakinkan kalau misalkan website itu tuh adalah website penipuan. Oh iya, satu hal lagi yang paling penting yang meyakinkan kalau website ini tuh adalah scam, bahwa website Red Room yang satu ini tuh gak diblokir oleh FBI, gak seperti dua website sebelumnya yang udah kita bahas. Padahal website yang satu ini, itu tuh udah ada sejak tahun 2017 dan sampai video ini dibuat, website ini tuh masih bisa diakses. Jadi kalau misalkan kita coba-coba untuk bayar buat nonton live streaming di website Red Room yang satu ini, itu tuh live streamingnya nggak bakalan ada. Yang ada malah Bitcoin yang kita bayarkan itu nggak bakalan kembali dan yang pasti itu tuh bakalan diambil oleh si pemilik website Red Room ini.
Oke, mungkin cukup itu aja untuk video pembahasan Red Room kali ini. Oh iya, kalau misalkan video ini bisa tembus 7.000 likes dan 700 komen, kita akan lanjut pembahasan tentang urban legend yang ada di Deep Web. Dan selanjutnya kita bakalan bahas tentang apa? Pokoknya tulis aja hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Deep Web yang pengen kalian bahas di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa juga untuk tonton video-video lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.